Season 2 Episode 4. Muyong akhirnya wafat di pangkuan putra mahkota Li Chang, dan hal tersebut cukup memilukan bagi Li Chang karena pada dasarnya Muyong adalah pengawal pribadinya yang setia, dan dia menjadi mata-mata Cho Hak-ju karena terpaksa demi keselamatan istri dan anaknya. Malam itu Cho Hak-ju bersama Sonbi dan Bompal sampai di Hanyang. Sonbi kembali memeriksa keadaan Cho Hak-ju yang semakin kritis. Sonbi mulai menganalisa tentang penderita wabah yang takut terhadap api dan air. Di sini dia mulai berpikir, pastilah parasit-parasit penyebab wabah ini menghindari air karena menjadi ancaman bagi mereka. Lalu Sonbi menguji teorinya ini dengan merendam seluruh tubuh Cho Hak-ju. Walaupun Bompal takut pamannya akan mati, tetapi Sonbi yakin ada suatu rahasia yang bisa dia ungkapkan. Dan terlihat parasit-parasit itu keluar dari luka Cho Hak-ju lalu mati ketika terkena air, dan kondisi Cho Hak-ju mulai membaik. Dan malam itu, para bangsawan memberi selamat pada Ratu Mun-il atas kelahiran bayinya yang akan meneruskan tahta kerajaan. Sementara itu, Li Chang dan Yonsin berangkat ke Hanyang untuk menjemput istri Muyong. Mereka menemukan orang-orang yang sedang menyingkirkan para perempuan hamil, dan di antaranya ada istri Muyong dan ternyata masih hidup. Divisi komandan kerajaan, pasukan, dan seluruh keluarganya akhirnya ditangkap dan akan dihukum mati. Saat itu, Sonbi sedang bersama Bompal. Dia melihat Yonsin menyamar dan berbelok, lalu dia mengikutinya. Yonsin mengatakan bahwa putra mahkota Li Chang ingin bertemu dengan Sonbi malam ini. Dan pada malam harinya, Li Chang memberitahu Sonbi bahwa anak yang dibawa oleh Paduka Ratu adalah anaknya Muyong. Dan dia menyuruh Sonbi untuk menjadi tabib Paduka Ratu agar bisa mengambil bayi tersebut. Sonbi lalu mengatakan bahwa Cho Hak-ju selamat setelah dia mengeluarkan parasit dari luka Cho Hak-ju. Dan dia juga menemukan fakta bahwa parasit itu akan mati jika terkena air. Namun, dia belum tahu cara mengatasi wabahnya. Dan dengan memanfaatkan Bompal, Cho Hak-ju akhirnya mau menerima Sonbi menjadi tabib pribadi ratu. Keesokan paginya, para bangsawan kembali berdiskusi, dan di sini Menteri Keamanan Kerajaan semakin curiga dengan kasus wanita-wanita hamil yang mati di Neonsanjai. Dari laporan hasil penyelidikan Divisi Komandan Kerajaan, dia menduga bahwa Ratu Mun-il telah memalsukan kehamilannya dan mengambil bayi laki-laki yang akan diakuinya sebagai anak. Hal tersebut membuat pertentangan di antara para bangsawan. Dan pada saat itulah Cho Hak-ju datang. Dan mendengar hal tersebut, dia cukup terkejut. Namun dia tidak mau membahas hal itu dan lebih fokus untuk membasmi Li Chang dan gerombolannya yang difitnah sebagai pengkhianat. Tak lama kemudian Cho Hak-ju bersama Sonbi menemui Ratu Mun-il yang sedang menggendong sang pangeran. Setelah Cho Hak-ju meneguk secangkir teh, lalu dia memerintahkan Sonbi untuk memeriksa denyut nadi Ratu Mun-il. Dan di sini Sonbi mengakui bahwa denyut nadi Ratu Mun-il tidak terasa, yang artinya bayi tersebut bukanlah bayi Ratu Mun-il. Cho Hak-ju sangat marah karena telah ditipu oleh Mun-il. Cho Hak-ju tidak sudi kalau kerajaannya nanti akan dipimpin oleh seorang bayi yang berasal dari rakyat biasa. Dan dia berencana akan mencari penerus kerajaan dari golongan bangsawan yang pernah diasingkan. Dia juga akan membunuh bayi itu dan semua yang mengetahuinya, termasuk Sonbi. Sementara Mun-il sendiri akan diasingkan ke pulau terpencil. Namun, ketika dia akan keluar, tiba-tiba dia muntah darah, lalu meninggal di tempat. Ternyata Ratu Mun-il telah memberikan racun kepada ayahnya sendiri. Bompal sangat sedih dengan kematian pamannya. Tak lama, Bompal dipanggil oleh Ratu Mun-il dan diangkat menjadi divisi komandan kerajaan untuk menjaga istana. Bompal lalu bertanya tentang Sonbi. Mun-il menjawab bahwa Sonbi ditugaskan di Neonsanjai karena di kerajaan sudah ada tabib. Padahal sebenarnya Sonbi sedang dikurung di sebelah para penderita wabah dan disuruh untuk mempelajari cara mengatasi wabahnya.
Sementara itu terlihat Li Chang rupanya sedang menemui seseorang yang masih merupakan kerabat kerajaan yang diasingkan oleh klan Hai Wenzhou, dan dia adalah paman Li Chang. Lalu Li Chang memintanya untuk kembali ke kerajaan. Di sana juga terlihat Yonsin yang mengikuti Li Chang. Yonsin berharap kepemimpinan Li Chang nanti dapat membawa perubahan dan mengatasi keadaan rakyat yang menderita. Berlanjut ke season 2 episode 5.